Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faki. Nama saya Torik Akil Fahrezi. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perhitungan daya dukung tanah pada pondasi menerus atau memanjang dengan metode Terzaghi dan Meyerhof untuk memenuhi tugas besar 1 praktikum ilmu dasar komputer yang diampu oleh dosen Yunita Dian Suwandari STMM. Langsung aja masuk ke perintah pertama, yaitu masukkan nilai sudut geser tanah. Eh, Kemudian ada nilai kohesi tanah dengan satuan kilogram per meter per kuadrat. Kemudian ada nilai kedalaman pondasi. Kemudian masukkan nilai lebar pondasi dengan satuan meter. Kemudian masukkan nilai berat volume tanah. Kemudian masukkan nilai safety factor. Safety factor ini bisa kita asumsikan dari 1 sampai 3. Kemudian ke perintah kedua, di sini kita bisa memilih metodenya. Yang pertama, kalau kita ketik 1, dia akan ke metode Terzaghi, dan jikalau kita ketik 2, dia akan melanjutkan ke metode Meyerhof. Nah, kemudian ada perintah untuk metode Terzaghi. Untuk di sini bisa kita masukkan nilai NC, NQ, dan N gamanya. Dan di sini ada rumus dari terzaginya itu sendiri atau Q ultimate-nya, yaitu C atau kohesi tanah dikali dengan NC ditambah dengan DF atau kedalaman pondasi dikali dengan berat volume tanah atau VT dikali dengan NQ ditambah dengan 0,5 dikali dengan VT atau berat volume tanah dikali dengan B atau lebar pondasi dikali dengan N gamma. Di sini kita simpulkan dengan Q. Nah, kemudian key out ini kita hitung juga, yaitu key ultimate yang sudah dibagi dengan safety factor yang kita tentukan. Nah, di sini dengan perintah key out. Kemudian di sini ada perintah kita bisa mendesain ulang, lanjut, atau hitung ulang. Di sini jika mendesain ulang, kita mendesain ulang dari awal untuk sudut geser, seperti sudut geser, lebar pondasi, kedalaman pondasi, itu bisa kita desain ulang dengan mengetik angka 1. Nah, untuk perintah kedua, itu lanjut, kita bisa melanjutkan ke metode berikutnya, yaitu antara metode Terzaghi atau Meyerhof. Nah, yang ketiga ini kita hitung ulang dari si metode Terzaghinya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada perintah metode Meyerhof dengan kita masukkan perintah nilai NC, NQ, dan N gamanya. Di sini ada SC, SQ, DC, dan DD. Untuk SC, SQ, dan DC dan DD ini adalah SC ini adalah faktor bentuk pondasi untuk beban vertikal. SQ-nya ini faktor bentuk pondasi untuk beban lateral. DC-nya ini faktor kedalaman pondasi untuk beban vertikal dan DD-nya ini faktor kedalaman pondasi untuk beban lateral. Nah, kemudian di sini ada rumus Q ultimate dari Meyerhof-nya, yaitu C atau kohesi tanah dikali dengan NC dikali dengan SC dikali dengan DC ditambah dengan DF atau kedalaman pondasi dikali dengan VT atau berat volume tanah dikali dengan NQ dikali dengan SQ dikali dengan DD ditambah dengan 0,5 dikali dengan VT atau berat volume tanah dikali dengan B atau lebar pondasi dikali dengan N gamma dikali dengan SQ dikali dengan DD. Di sini kita melakukan perintahnya itu yaitu Q ult M. Nah, di sini ada Q al M juga. Q al M itu Q ultimate yang sudah dibagi dengan safety factor yang kita tentukan. Nah, di sini ada perintah bisa kita hitung ulang atau ubah metode balik ke awal lagi. Selanjutnya kita running saja yang akan dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya yaitu Torik Akil Farezi. Nah, saya lanjut. Nah, di sini kita memasukkan nilai sudut geser kita, yaitu kami mengasumsikan yaitu 11 derajat. Lalu kohesinya itu sebesar 0,3. Lalu nilai kedalaman pondasinya itu sebesar 1,5 meter.
Lalu lebar pondasinya itu sebesar 1,2 meter. Kemudian nilai berat volume tanahnya itu sebesar 13,533. Dan safety faktornya itu sebesar 3. Nah, karena kami ingin menghitung menggunakan metode terzagi, maka ketik 1. Nah, nilai NC ini didapatkan dari tabel terzagi. Karena sudut geser kita sebesar 11 derajat, maka didapatkan NC-nya itu sebesar 10,16. Nah, NC-nya itu juga sama didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 2,98. Dan N gamanya itu sebesar 0,69. Nah, maka didapatkan Q ultimate-nya itu sebesar 69,143173 dan Q-nya itu sebesar 23,047724. Nah, karena kita ingin menghitung menggunakan metode Meyerhof juga, maka kita ketik 2 untuk melanjutkan. Lalu pilih 2 untuk metode Meyerhof. Nah, NC-nya ini didapatkan dari tabel Meyerhof. Karena sudut geser kita sebesar 11 derajat, maka didapatkan NC-nya itu sebesar 8,8. Lalu NQ-nya itu sebesar 2,71. Dan N gamanya itu sebesar 1,44. Nah, di sini didapatkan SC-nya itu sebesar 1, SQ-nya sebesar 1, DC-nya sebesar 1, DD-nya sebesar 1. Dan Q ultimate-nya itu sebesar 69,344162. Lalu QL-nya sebesar 23,114721 KN per meter persegi. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.